Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 12 SMA Negeri 1 Purworejo yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Kita ketemu di pembelajaran daring PKWU, di mana pada kali ini kita akan membuat sebuah lampu HPL dengan watt yang kecil tapi memiliki daya terang yang luar biasa. Baik, seperti yang sudah kita sepakati bersama anak-anakku sekalian, untuk semester gasal ini kita membuat lampunya terlebih dahulu. Sedangkan untuk rumah lampunya atau casing lampunya akan kita buat di semester genap. Jadi kelompok yang Anda susun pada semester gasal ini berlaku juga nanti di semester genap. Perlu kalian ingat semuanya, sudah kita sepakati bersama bahwa untuk rumah lampunya besok menggunakan dua bahan. Anda bisa memilihnya. Yang pertama, Anda bisa memanfaatkan limbah plastik. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan limbah kayu. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai untuk pembuatan lampu HPL. Apa saja alat dan bahannya? Perhatikan berikut ini. Yang pertama adalah lampu HPL 1 watt. Di sini sudah ada kutub positif maupun negatifnya. Jadi nanti ketika Anda merangkai, Anda harus memperhatikan kutub positif dan negatifnya. Yang kedua adalah transistor. Transistor ini memiliki 3 kaki yang terdiri atas basic, kolektor, dan emitor, di mana basic itu merupakan kutub positif dan emitor merupakan kutub negatif. Yang ketiga adalah hambatan atau resistor. Hambatan mesti memiliki 2 kaki. Resistor yang Anda pilih adalah R1K1. K itu artinya kilo ya, kilo 1K1. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah sensor cahaya LDR, Light Dependent Resistance. Fungsi dari sensor ini adalah ketika nanti ada cahaya, maka sensor ini akan memberi informasi kepada transistor sehingga lampu akan mati. Nah, ketika tidak ada cahaya, misalnya di malam hari, maka sensor ini akan memberi komando kepada transistor untuk menyalakan lampunya. Jadi nanti lampu yang Anda ciptakan adalah lampu otomatis. Berikutnya yang kelima adalah saklar. Anda memilihnya tolong yang memiliki 2 kaki, karena kalau nanti Anda memilih yang 3 kaki, Anda harus menentukan mana yang Anda pakai. Nah, agar lebih mudah, silakan Anda memilih saklar switch on off yang 2 kaki. Anda bisa memilih mode seperti ini, bisa memilih yang bentuknya lingkaran, silakan. Nah, fungsi dari saklar ini adalah sebagai penghubung dan pemutus arus. Anda bisa memilih model yang lain, tidak harus seperti ini. Misalkan modelnya bulat, boleh. Tidak saklar switch on off, tapi yang ditekan itu juga boleh, silakan. Komponen berikutnya adalah konektor arus dengan adaptor. Di sini memiliki 3 kaki. Nanti yang Anda hubungkan hanya yang 2 kaki saja. Yang 1 kaki nanti tidak perlu Anda hubungkan dengan kabel. Berikutnya adalah adaptor. Nah, adaptor yang Anda pilih karena tegangan kita kecil, maka Anda menggunakan adaptor 3 volt. Kalau di toko offline itu nanti Anda bisa menemukannya tegangannya 5 volt. Ada baiknya Anda membelinya secara online dan harganya jauh lebih murah. Tenol atau
timah, kemudian kabel ya, nanti Anda butuh kabel 2 warna. Kemudian berikutnya adalah gunting untuk memotong kabel, kemudian obeng, solder. Inilah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat lampu HPL. Tidak sulit kan anak-anak? Baik, langkah berikutnya kita akan membuat lampu HPL satu demi satu tahapannya. Langkah yang pertama adalah kita akan menghubungkan lampu HPL dengan resistor. Ada baiknya sebelum Anda menghubungkan, Anda memberikan tenol atau timah dulu pada 2 ujung resistor. Sambil menunggu panas soldernya, kita potong dulu 2 kabel. Yang merah kita anggap positif, yang putih adalah negatif. Kemudian Anda buka kabelnya di kedua ujung. Karena ini kabelnya kecil, maka Anda harus hati-hati ya, tidak gampang putus. Dan yang merah, kedua ujung Anda kupas semuanya. Dua ujung sudah terkupas ya. Dua ujung sudah terkupas. Kita tengok dulu, kita lihat apakah sudah panas untuk soldernya. Langkah berikutnya adalah kita menghubungkan antara resistor dengan lampu HPL. Kita hubungkan dulu untuk yang kutub positif pada lampu HPL. Langkah yang pertama, kita berikan tenol pada ujung resistor. Seperti ini ya. Berikutnya yang kedua adalah kita menghubungkan transistor. Tadi ada 3 kutub B, C, E. Yang C kita hubungkan dengan kutub negatif pada lampu. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghubungkan ujung dari resistor satunya ke ujung dari basic pada resistor. Kita beri tenol dulu pada resistor. Ini hasilnya ya, antara transistor kemudian lampu HPL dengan resistor. Langkah berikutnya adalah kita menghubungkan sensor cahaya tadi ya pada LDR antara resistor dengan emitor pada transistor.
langkahnya sama. Kaki dari sensor ini kita beri kita lapisi dulu dengan T0 agar mudah dalam menyambungnya. Ini sebaiknya Anda menggunakan tang penjepit agar tidak merasakan panas ya. Kita lapisi, sekarang kita hubungkan antara resistor dengan kaki pada transistor. Ini salah satu ujung kaki dari sensor sudah kita hubungkan ke emitor pada transistor. Sensor kita hubungkan dengan emitor, maka langkah berikutnya kaki yang kedua kita hubungkan dengan kaki basic pada transistor. Ya, adalah kita menghubungkan positif pada kabel positif, kita pilih warna merah dengan positif pada konektor. Anda bisa memperhatikan di sini ada 3 lubang. Yang paling besar ini adalah kutub positif dan di sebelah kirinya adalah nanti ketemu dengan kutub negatif atau kabel negatif. Agar lebih mudah menghubungkannya, maka kita beri T0 pada kabel sehingga nanti mudah untuk menyambungnya. Kita lapisi dulu kabel dengan menggunakan T0 atau timah. Baik, di kedua sisinya kita beri dulu. Oke, setelah itu kita masukkan kita cek kekuatannya. Oke, setelah itu kutub negatif sama prosesnya, lapisi ujung kabel dengan menggunakan T0. Kita cek dulu kekuatannya ya. Sini ada kabel ya, yang ini kita putus ya, kita potong. Sambung karo cakare wis rampung iki. Kita potong kabel yang negatif tadi ya untuk dihubungkan ke saklar. Kita lapisi dulu ujung kabel yang akan kita sambung ke saklar. Kemudian kita perkuat lagi dengan menggunakan T0. Kita
cek apakah sambungannya kuat atau belum. Nah, setelah itu yang ini kita hubungkan juga pada saklar. Masukkan pada lubang yang satunya dari saklar. Berikutnya kita perkuat. Dan ini dengan kaki emitor. Berarti yang satunya ini berarti kita lapisi dulu dengan menggunakan tenor. Sudah selesai rangkaiannya untuk lampu HPL. Langkah berikutnya adalah kita akan menghubungkan konektor ini pada adaptor. Kita coba. Nah, sudah menyala dari apa yang sudah kita buat dengan menggunakan adaptor. Cukup simpel dan sederhana kan anak-anak? Saya yakin kelompok Anda dalam waktu 2 jam bisa menyelesaikan tugas ini. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita menguji apakah fungsi dari sensor ini berfungsi atau tidak. Caranya, sensor dari lampu ini berfungsi atau tidak, langkahnya adalah Anda menggunakan sumber cahaya yang lain. Ambil contoh menggunakan sumber cahaya dari HP. Kita dekatkan pada sensor lampu. Sensor cahaya, kita dekatkan pada sensor cahaya. Anda bisa melihat bagaimana ternyata lampu tidak menyalanya tidak terang. Kita jauhkan, lampu menyala dengan terang. Kita dekatkan, nah lampu tidak menyala dengan terang. Berarti di sini rangkaian yang sudah kita buat sudah bisa digunakan. Selamat mencoba anak-anak. Semoga kalian bisa berhasil di wirausaha rekayasa elektronika, yaitu membuat lampu HPL dengan sensor cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.